pembahasan yang menarik datangnya dari serba-serbi sepak bola Eropa dan juga pastinya ini sangat hot banget. Hot yang bikin makmur ini mah sebetulnya karena datangnya dari Fabrizio Romano. Sebenarnya mungkin Fabrizio juga bukan menjadi source utama bagi semua transfer, tapi dia bisa menghidupkan asal-usul dari berita tersebut yang mungkin masih belum firm, tapi dia sudah berani untuk berspekulasi juga sebenarnya. Kok pemain-pemain sekarang berbeda dengan pemain-pemain zaman kita dulu ya? Iya. Beliau jawabnya apa? Supriyono sini. Zamannya kita, kami dan semua pemain-pemain yang terpilih untuk memakai jersey tim nasional tidak merasa menjadi bintang. Transfer Mania nggak berasa banget nih sekarang kita udah ada di topik terakhir ya, topik pembahasan yang tentunya ini menjadi apa ya, gue bisa bilang apaan selainnya karena kan ada beberapa pembahasan yang menarik datangnya dari serba-serbi sepak bola Eropa dan juga pastinya ini sangat hot banget, hot yang bikin makmur ini mah sebetulnya karena datangnya dari Fabrizio Romano yang lagi makmur-makmurnya kemarin ya. Sebetulnya kalau kita ngeliat trafficnya Fabrizio Romano ini kan kalau setiap apa ya transfer musim dingin, musim panas itu pasti ramai banget. Gue aja kemarin nungguin transfernya Liverpool tuh, waduh tiap hari gue ngikutin highlightnya Fabrizio Romano gitu. Ada komentar nggak nih dari Bung Adiani dan juga Bung Supri kan kalau kita melihat saat ini memang sepak bola dengan industrinya yang sangat gila-gilaan banget ditambah juga dengan kehadiran Fabrizio Romano yang gue bisa bilang dia jurnalis yang cukup pandai dan lihai untuk memainkan sosial media ya. Ya. Tidak hanya jurnalis yang pandai ya, tapi bagaimana beritanya itu kan selalu aktual, kemudian cepat dan terpercaya. Itu yang menarik ya. Bagaimana di saat Ibra masih bermain kan, selalu Fabrizio kan selalu memunculkan nama Ibra untuk tetap stay di Milan atau dia mau pindah dan semuanya bisa terjawab 99% bahwa Ibra mau tetap bertahan untuk memakai jersey rossoneri. Ini kan menarik itu. Kemudian juga bagaimana perpindahan pemain-pemain bintang seperti Neymar, Mbappe ya kan. Itu kan selalu dimulai dari bagaimana tulisan, bagaimana tweet dari Fabrizio kan. Ini menarik itu. Sebenarnya mungkin Fabrizio juga bukan menjadi source utama bagi semua transfer, tapi dia bisa menghidupkan asal-usul dari berita tersebut yang mungkin masih belum firm, tapi dia sudah berani untuk berspekulasi juga sebenarnya. Tapi kalau kita melihat juga Fabrizio mungkin menjadi dia boleh mengatakan dirinya sports journalist juga, tapi menurut gue sih ya dia mencoba ya seperti orang-orang sekarang lah, menembeng di sosial media gitu. Pansos gitu. Ya, mungkin dia banyak belajar dari Di Marzio juga. Di Marzio betul. Tapi apakah dia disukai oleh klub dan juga front office dari klub? Tentunya enggak, karena banyak sekali hal-hal yang mungkin klub masih behind closed doors, tapi mungkin juga Fabrizio Romano punya source dari dalam yang mungkin dia dapat dengan cara yang tidak legal. Itu juga mengganggu kan, karena West Ham sudah komplain, banyak tim-tim besar juga komplain bagaimana Fabrizio meleak sebuah story yang padahal harusnya tetap behind closed doors. Mungkin kalau untuk kita sangat kita harapkan dengan Here We Go, dengan koneksi-koneksinya. Tapi apakah itu menjadi hal yang membuat dia sebagai salah satu sports journalist terbaik? Kalau gue berpikir dia dibantu oleh banyak sekali agent yang juga punya begitu banyak agenda untuk pemain-pemain yang dimiliki. Karena kan untuk bisa mempush transfer ini terjadi harus ada pressure juga di social media. Fabrizio kerap kali memberikan kesan bahwa si A akan pindah ke klub B dan itu sudah terjadi semuanya. Tapi padahal mungkin baru paperworknya belum ditandatangan di klub tersebut gitu kan. Jadi itu hal-hal yang mungkin di luar dari kita sangat menanti, tapi untuk klub mungkin, untuk manajer sebuah klub, untuk chairman sebuah klub, dia bukanlah orang yang cukup senang untuk bisa dilihat gitu. Gua rasa juga Fabrizio Romano kalau di Indonesia nggak cocok lah. karena budaya kita belum apa namanya, belum matang ya untuk transfer ataupun peminjaman pemain. Dinamika itu kemudian juga sistem itu belum terbangun nih gitu. Jadi ketika Fabrizio mencoba untuk membuat satu gimmick ya kan, Marcelino pindah ke Persija mungkin nggak akan dipercaya gitu loh. Iya, benar banget. Apalagi juga sebetulnya akhirnya gue bisa tahu gitu ketika orang, sorry gue potong, orang Witan ke salah satu klub Eropa, kemudian Egy ke salah satu klub Eropa, banyak kok yang tidak percaya apakah ini pure
bahwa dia itu dikontrak atau dalam tanda kutip. Lanjutin sendiri. Dan kalau kita melihat banyak berita-berita Fabrizio Romano yang tinggi itu berkaitan dengan pemain-pemain untuk tim-tim tertentu. Iya. Terutama Manchester United. Salah satu yang membuat dia begitu hebat adalah transfer Bruno Fernandes. Yes. Yang dia piggyback banget untuk mendapatkan respon dari fans-fans Manchester United memang sangat banyak gitu kan. Tapi untuk tim-tim lain relatif lebih silent, lebih calm. Saingannya kan David Ornstein yang juga seolah-olah punya sources yang begitu banyak gitu kan. Ya, Jadi kalau di Indonesia itu A1. ya, kita kalau ngeliat mereka berdua cukup lucu juga untuk cepet-cepetan nih siapa yang mengkonfirm duluan, padahal nggak perlu amat juga. Bener. Tadi gue juga pengen nambahin ya, Transfer Mania. Gue tuh baru tahu juga ketika di Point of View Club, ketika agen-agen yang dalam tanda kutip nih ya, cari insight yang bagus gitu di Instagramnya, karena juga kesel gitu karena tadi yang disampaikan Bung Adi bener juga. Klub itu kan pasti juga punya rencana tersendiri, gitu loh, yang memang strateginya jangan dikasih tahu dulu lah, gitu. Entar dulu aja. Nggak taunya udah bocor sekarang kan? Bocor. Kesal juga gitu loh. Iyalah. Gua aja yang kerja aja jangan sampai ya follow nih pemainnya jangan kayak gitu. Kan segitunya untuk disimpan gitu. Mungkin Rans FC juga sama kan ya. Tapi yang mungkin menjadi hal menariknya apa ya? Gue bisa bilang memang ya Fabrizio Romano dengan beberapa nama-nama lain juga mewarnai sih sebetulnya, mewarnai secara tontonan di sosial media gitu, atau mungkin juga penikmat sepak bola Eropa, termasuk juga ini fansnya Chelsea waktu itu juga kan sempat heboh banget nih terkait dengan pemberitaan Cucurella, Cucurella ke Chelsea. Terus habis itu kan adminnya Brighton sempat bilang enggak kok gitu. Ya itu bukti ada leak kan. Korea, Chelsea, ternyata benar gitu. Ternyata bener gitu. Ya apalagi kondisi Chelsea kan sekarang memang lagi ingin mencoba kembali ke jalur prestasi kan. Mereka sudah jual banyak pemain ya kan, tapi peran dari Fabrizio kan membuat Chelsea bisa dimaksimalkan lagi untuk bisa bersaing di Premier League musim ini. Tapi kalau kita melihat berita tadi Chelsea, Brighton, Cucurella, ada Fabrizio Romano di tengah-tengahnya. Chelsea dengan konsep klub mereka sekarang bukan tidak mungkin fit Fabrizio Romano dengan X amount of money juga yang ada di belakang itu untuk memberikan pressure bagi Brighton untuk menjual. Itu yang mungkin tidak disukai. Kesannya sewer. Iya, itu yang mungkin tidak disukai oleh klub-klub gitu kan. Tapi kalau kita lihat approach dari Chelsea jelas sangat sah untuk bisa melakukan itu melalui satu figur yang memang di social media punya kekuatan yang kuat gitu kan, yang sudah dibangun sejak lama. Ya itulah potensi yang dimiliki kalau kayak Ornstein dan Romano bisa memanfaatkan itu. Itu yang mungkin juga sisi negatif dari kedua orang itu mungkin ya. Iya, benar. Tapi untuk kedua ini menguntungkan. Aku jadi penasaran gitu kan berapa pundi-pundi cuan yang dimiliki oleh Fabrizio Romano gitu. 2.5 million something. Oh wow. Iya, artinya kan dengan era sekarang, era digital, kemudian sepak bola mampu dikemas menjadi entertain, itu kan akan menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa. Kayak kita tinggal nunggu kapan sih Indonesia bisa mengemas sepak bola yang menjadi industri kan gitu kan. Tapi juga sebetulnya untuk yang biasa yang ngikutin Fabrizio Romano, dia juga bukan hanya sekedar memberitakan transfer aja, tapi juga pastinya hot issue. Nah ini yang kita akan bahas juga sama nih, Transport Mania, kita akan membahas perihal ini hot issue yang memang bikin fans MU tepok jidat gitu atau nggak geleng-geleng gitu. Ini ada apa lagi sih, ini klub gua apes banget gitu. Performa di Liga Inggris yang masih belum konsisten, tapi juga ditambah dengan drama pemain-pemainnya. Udah kelar nih Greenwood gitu kan, udah dipinjemin ke Getafe. Ini muncul lagi transfer money. Datangnya ini dari Anthony gitu, dan juga ada Jadon Sancho. Tanggapannya Bung Adi, yang gue tahu juga pasti lu bukan penikmat dan pecinta MU ya. Anthony kalau perilakunya seperti ini harus dimusnahkan dari tim Manchester United ya, karena kembali masalah kekerasan terhadap wanita tuh sama sekali tidak boleh terjadi gitu kan. Ini hal yang sangat negatif dan untuk brand Manchester United sendiri pun sangat melukai gitu. Dan kalau kemarin Arnold mengatakan Mason Greenwood punya chance untuk kembali lagi, itu sudah melukai brand. Dan selalu gue bilang Arnold sebagai bos di front office United harus mengundurkan diri. Itu menjadi hal yang sangat lelucon gitu kan. Dan ini Anthony yang satu lagi pemain yang sudah didepak dari skuad Brazil dan juga tentunya terancam di Manchester United. Kalau terbukti ya akan segera
secepatnya lah dilepas dari tim Manchester United. Kalau Jadon Sancho, gue mendukung Ten Hag karena Ten Hag is the gaffer, he's the boss. Kalau dia melihat Jadon tidak perform di latihan, tentunya tidak akan dipilih. Itu menjadi hal harga mati untuk seorang pelatih, dan itu yang harus terjadi memang sebagai seorang bos di sebuah tim, bahwa tidak ada yang lebih besar, pemain ini tidak ada yang lebih besar gitu kan. Berapapun harga Jadon, reputasi seperti apa, tapi kan dia sudah punya jejak yang seperti ini. Man City ketika dia dikeluarkan juga kan Pep tidak membolehkan dia ikut tur Amerika karena dia terlambat bergabung. Kemudian Dortmund juga sama, dia punya masalah dengan waktu. Latihan kerap kali terlambat dan merasa seperti superstar. Ini kembali ya hal-hal yang berkaitan dengan uang di masa muda yang begitu banyak, dengan circle yang mungkin tidak terlalu kuat juga. Bahkan Southgate mencoret dia dari squad England juga dengan dia bereaksi emosional ketika dia dipilih menjadi starter bagi Three Lions. Iya, memang ini yang menjadi kendala adalah bagaimana faktor attitude ya. Ini juga sebetulnya menjadi pembelajaran juga, yang sangat positif. Gue bilang cuma 3 ya untuk pemain bola bandel wajar. Cantona bandel ya kan. Semua pemain-pemain yang labelnya bintang itu pasti bandel. Cuman berbicara KDRT di situ attitude lebih ditekankan. Tidak bisa ditolerir. Dan juga telat latihan. Iya, betul. Karena dan Ten Hag udah kasih kesabaran yang cukup karena di musim lalu dia dikirim ke Belanda untuk coba, mungkin ada isu dengan mentalnya juga kan, diberikan waktu untuk bisa bersatu lagi dengan squad, tapi juga performance-nya masih turun naik. Jadi kalau sekarang dia bertingkah lagi, tentunya sudah sangat wajar Ten Hag kehabisan kesabaran untuk memberikan statement seperti kemarin post match, ya sangat tepat. Ya, mendingan dia belajar dari Wan Bisaka. Kan awalnya kan dia juga akan dilepas kan. Tapi sekarang starter. Tapi dia cuma berpikir 2, aku mau duduk-duduk atau aku harus main kerja, ya kan. Dan akhirnya dia dapat tempat untuk bisa reguler dan mengisi dalat ya, posisi dalam sebelah kanan ya. Yes. Tapi kalau ini ngomongin soal bagaimana attitude pemain ini harus betul-betul diperhatikan, bisa jadi gue pengen tahu dari Bung Supri ini sebagai pemain gitu kan, apalagi ini juga sebetulnya case yang menjadi bahan pelajaran bagi pemain-pemain kita gitu kan, karena mungkin tahunnya dulu Bung Supri kan masih belum ada gadget, tapi kalau untuk sekarang ini kan pemain-pemain kita aja mainnya bagus, main di luar negeri, followers naiknya cepat banget gitu. Ada satu pengalaman, ada satu kejadian yang mungkin bisa gua sampaikan di sini. Banyak orang pencinta sepak bola pasti pernah mendengar namanya Zulkarnain Lubis almarhum. Saya pernah ketemu dengan beliau, dan di saat ketemu di Bandung, gua nanya, "Bang, kok pemain-pemain sekarang berbeda dengan pemain-pemain zaman kita dulu ya?" Beliau jawabnya apa? "Supriyono sini. Zamannya kita, kami dan semua pemain-pemain yang terpilih untuk memakai jersey tim nasional tidak merasa menjadi bintang. Walaupun supporter masyarakat Indonesia mengatakan bahwa Zulkarnain Lubis bintang. Tapi pemain-pemain sekarang belum apa-apa sudah menasbihkan dirinya star sebagai bintang. Itu yang membedakan. Artinya apa? Perlu kerja keras, perlu kondisi internal dan eksternal yang selalu harus bisa memprotek diri kita. Baik itu orang tua, lingkungan, untuk tetap mereka itu berada di level sebagai pemain profesional. Wah, ini harus dicatat nih ya. Sportmania ini termasuk juga mungkin yang ingin jadi atlet gitu kan. Bahwa memang ya sekarang ini yang menjadi kendala, apalagi juga kemarin sempat punya pengalaman ya di klub pun juga. Attitude pemain itu dalam memberikan jawaban, attitude dalam datang latihan, terus habis itu gimana mereka perform ketika latihan itu cukup jadi momen yang sangat diperhatikan oleh klub gitu. Dan ini juga ngomong-ngomong udah ada pernyataan dari Manchester United yang mengeluarkan pernyataan untuk Anthony gitu. Mas sebetulnya untuk dari pernyataan ini adalah pernyataan yang zona nyaman banget sih. Standar. Biasa ini PR untuk PR-nya Manchester United. Kemarin Manchester United sudah memeriksa Greenwood aja masih boleh main gitu kan. Padahal yang mengeluarkan statement untuk menghentikan investigasi dan menghentikan kasus adalah korban. Berarti kan mungkin ada financial yang terlibat di sana gitu. Ini yang harus kita perhatikan juga. Anthony pemain hebat tapi dengan karakteristik seperti ini, dan menaruh dirinya kalaupun dia tidak melakukan, tapi kalau dia menaruh dirinya di posisi yang terlihat seperti melakukan saja sudah salah gitu kan. Jadi kan harus ada proteksi bagi para pemain seperti ini untuk tidak melakukan hal-hal yang
dengan adanya social media bisa terpantau, dengan adanya kamera di mana-mana bisa terpantau juga, sudah semestinya mereka berhati-hati lah, karena Mason sudah menjadi contoh, ini sekarang Anthony juga, dulu ada Cristiano Ronaldo, ada Neymar juga, tapi kembali financial sepertinya melancarkan kasus mereka, dan banyak sekali penggila sepak bola ini amnesia gitu. Padahal orang-orang ini melakukan kesalahan yang menurut gua sangat fatal karena melukai wanita. Iya, apalagi nih MU berarti saat ini kondisinya untuk orang finance-nya lagi pusing ya sebetulnya. Iya, kemarin record low ya di. Iya. Lagi pusing banget nih gitu transfer. Ya memang tidak mudah ya untuk menjaga psikologis pemain ya. Apalagi kan mereka muda, mereka punya duit banyak, popularitas mereka juga luar biasa, ya kan? Dan bukan tidak mungkin juga, mungkin kalau kita berbicara ada mungkin wanitanya yang melakukan ini sebagai jebakan, tapi kan sang pemain harus mengeluarkan dirinya dari keadaan itu. Mereka tidak boleh ada di posisi yang membuat mereka tidak nyaman juga in the first place. Kalaupun sudah terjadi sekarang ya itu menjadi kesalahan mereka gitu. Oke, setuju banget. Ini untuk fans MU, mohon maaf banget ini yang kreatifnya dari Rashford gitu. Memang nih MU nih klub problematik. Bukan gue yang ngomong swear, tapi gue ya artinya jangan sampai menghancurkan karir yang sudah dia bangun dari usia muda gitu. Yes. Apalagi juga ini didukung dengan statement dari ex penjaga gawangnya Manchester United, Ben Foster. Kalau dia bilang ini untuk Sancho ya, ini case-nya Sancho. Dia menyampaikan kalau dia ada di eranya Ferguson dan juga bersikap seperti apa yang dia tunjukkan saat ini di era selesai. Gitu, Yapstam, Roy Keane, bahkan sudah tidak ada di bagian squad lagi kala dia bermasalah dengan Sir Alex, meng-cross Sir Alex atau membuat satu perilaku yang di luar dari standar Manchester United gitu kan. Ini tidak kan akan ada sepatu melayang juga itu. David Beckham, sepatu melayang itu kisah yang Makanya juga yang terbaru nih, Rashford tadi kalau ada kabar akan ada kemungkinan, ini possibility sebetulnya ya, antara memang terjadi atau tidak gitu, untuk Sancho diputus kontraknya oleh Manchester United. Besar ya, karena kan ini kan tidak hanya individu dari Sancho, tapi bagaimana reputasi, kredibilitas Manchester United ya, dikhawatirkan tidak banyak memberikan trofi, malah menjadikan pemain-pemainnya banyak bermasalah jadinya. Wow. We will see ya, mungkin akan ada here we go untuk kampanye Sancho. Sancho udah ditunggu sama Chelsea tuh katanya, kalau dia diputus kontrak gitu kan. Apa? Tapi yang mungkin tadi kita bicara tentang Sir Alex, mungkin yang beda antara Sir Alex dengan Ten Hag adalah man management. Karena kalau kita melihat Ten Hag tidak berselera kepada Scott McTominay, padahal McTominay pemain yang cocok untuk menghadapi Arsenal dengan engine dia, dengan kekuatan dia berlari gitu kan. Terlepas dari selera pribadi untuk tim, mungkin Sir Alex dengan man managementnya akan merangkul McTominay di kala itu untuk bisa tampil baik. Dan dulu kan Sheringham tidak berbicara dengan Andy Cole, tapi dalam tim dan rotasi itu tidak berpengaruh gitu. Sedangkan sekarang sepertinya Maguire, McTominay dijauhkan. Padahal dia masih menjadi bagian dari squad gitu. Jadi masih ada yang kurang yang mungkin gue berkata bahwa ada manajer elit seperti Klopp, seperti Pep Guardiola, tapi Ten Hag belum masuk di level elite manager tersebut karena masih ada hal-hal seperti ini yang terjadi yang harusnya behind closed doors lebih rapi, tapi ini keluar di publik. Komentar yang sangat menarik dari Bung Ani ya. Kalau tadi Bung Adi bilang kan, Ten Hag itu masih belum masuk ke elite manager. Oh iya, karena kan pastinya kan tidak hanya 3 poin kan untuk mengukur kualitas dari seorang pelatih, tapi bagaimana dia mampu untuk menjaga kondisi fun tim ini di locker room kan. Yang ujungnya nanti siapapun yang bermain, mereka sudah menjadi satu kesatuan dalam sebuah tim. Dan juga bagaimana naivety dari Ten Hag bermain away, 10 pertandingan 1 kali imbang aja dengan Tottenham, itu juga bukti. Karena kalau dia bermain ke Emirates, dia harus bermain dengan approach yang berbeda. Sudah 2 kali dia melakukannya, kemarin hampir berhasil. Cuman masih kurang negatif menurut gue. Tapi untuk fans United, pastinya akan berpikir expensive football, flowing, menyerang. Padahal yang harus terjadi ketika lead 1-0 itu didapat, kill the game. Tactical fouls, di mana kemarin leader-leader dari United di pertahanan, tactical fouls, di mana Casemiro tactical foul, Arsenal bisa build up dengan nyaman untuk membalas langsung, padahal dengan konsep yang standar banget gitu kan, simple tapi efektif, dan pasti runnernya adalah Odegaard. Tentunya itu di perbincangan tim sudah selalu dikatakan, tapi tetap aja terjadi gitu kan. Jadi naivety dari approach Ten Hag ini yang harus sedikit dirubah. Ferguson tidak selamanya mengendalikan laga-laga. Berbeda ya. Di laga tandang gitu kan. Tapi
efektif. Betul. Di momen-momen tertentu kita bisa bicara internasionalis Iya. 99 di San Siro, Juventus di Turin 99 juga efektif. Dan ini malah kebobolan di dua gol terakhir. Dua kan tambahan ya? waktu. Tapi tentunya juga kita berbicara tentang VAR-nya. Iya. Mungkin itu dipertanyakan. Mungkin karena jersinya jelek banget ya. Jadi dianggap offside ya. Jadi mempengaruhi performa. Karena kalau kita berbicara sepak bola, kalau Supri sebagai pelatih juga akan kesal. Karena biasanya zaman dulu sebelum VAR, Oh iya. benefit of the doubt akan diberikan bagi attacker. Iya, Karena iya, attacker iya, perlu iya. pergerakan lebih dini ketimbang pemain bertahan. Tapi itu kan skill. Nah sekarang skill itu coba dihilangkan dengan garis-garis konyol yang dibuat sendiri itu kan. Esensi sepak bolanya jadi hilang gitu kan. Dan kepentingan pertandingannya pun jadi meleset ya. Yes. Karena kalau itu away win, maka konsepnya akan berbeda untuk United menuju ke international break. Ya. Tapi sekarang konsepnya justru berpihak kepada Arteta yang tadinya mendapatkan pressure luar biasa bahkan dari pendukungnya sendiri yang mengatakan bahwa rubah-rubah konsep segala macam. Padahal kan Arteta mencari solusi karena di musim lalu ketika ABC cedera termasuk Saliba gitu, tidak ada Otomatis ada alternatif. plan lah, ya. Nah sekarang dia mencari alternatif di awal-awal sangat wajar. Tapi diprotes juga gitu kan. Kemarin back to basic, 4 terbaik, Magalhaes masuk lagi, oke memberikan result. Tapi tentunya ini nggak bisa bertahan lama karena yang dikejar adalah juggernaut bernama Manchester City yang punya 815 strategi berbeda untuk bisa membangun bahkan serangan dari pertahanan. Betul. Kombinasinya memang luar biasa. Betul. Tapi kalau untuk yang kemarin ya kita sedikit meng-highlight laga Manchester United yang takluk dari tuan rumah Arsenal dengan skor 3-1 Ya. gitu. Impact-nya nanti untuk ini kita bicara Manchester United ya, klub problematik ini. Next-nya seperti apa nih tugas berat dari seorang Erik ten Hag tentunya untuk bisa menjawab keraguan publik? Ya, kalau memang mau disejajarkan dengan Pep ya tadi, tidak hanya taktikal, tapi bagaimana dia bisa membunuh individu egois-egois yang ada di tim dari Manchester United. Terutama membuat kestabilan di ruang ganti mereka. Wow, itu. Next match buat United setelah break ada Brighton, ada Burnley. Ya. Dan kalau Brighton Sudah jelas. tidak bisa diatasi seperti musim lalu di awal-awal kan, itu akan menjadi efek domino untuk 4 pertandingan berikutnya. Tapi kalau kita lihat fixtures-nya itu semuanya winnable, termasuk Brighton. Karena Brighton tentunya meng-expect permainan untuk di-press. Sedangkan United tidak memiliki kemampuan. Dia suka banget ya. Tapi United tidak memiliki kemampuan untuk ultra press. Jadi ini yang membuat di pertandingan tersebut gue berpikir United Masa punya mau nunggu? upper hand kali ini. Karena reaksi dari Brighton kalau tidak di press dia akan bingung. Yes. Tactically De Zerbi masih Mancing kan? Ya. Dan ini nggak terjadi kalau lawan Manchester United kali ini ya. Dan itu harapan gue bisa meraih kemenangan untuk bisa efek dominonya untuk 4 pertandingan berikutnya. Ada dampak psikologis ya. 4 clean sweep maka akan berbicara di top 4 lagi. Tapi setelah Brighton ini yang paling ditakutkan karena Burnley. Kuncinya di situ. Karena lawan Burnley kerap kali United kesulitan. Dan ini yang harus diperhatikan. Apa lawan Burnley kesulitan? Selalu dan bahkan kalah. Ada juga di antara itu FC Bayern kan Champions League. Oh, benar banget, Iya. banget. Walaupun memang nasib dari MU dengan Newcastle United beda ya. Liga Champions. Kayaknya rumit banget gitu. Anyway, thank you Bung Adi dan juga Bung Supri. Ini dua dosen yang luar biasa nih pembelajarannya hari ini untuk Om Transport Supri, Mania. Suhu gitu. Ya, Beliau pandit banget tuh. ditunggu di lapangan hijau Om Supri. Dan juga untuk Transport Mania, thank you banget. Tadi kita sudah membahas banyak hal yang menarik ya. Di episode kali ini dari kualifikasi Asia U23, Piala Eropa, hingga perseteruan Ten Hag, Sancho, Anthony, dan juga pastinya kita tahu kalau seandainya di hari ini tadi ditutup dengan MU yang problematik. Seru banget ya. Thank you banget ini untuk Bang Afif ya, tempatnya nih. Ya, Kasih saja nih dulu dah. Iya makanya nih, sajiannya biar udah nanti dulu ya kesininya gitu. Seru banget reuni nih kawan Transport Mania bareng sama mereka berdua. Dan nah, kira-kira minggu depan kita mau bahas apa lagi? Kita berarti gue lagi dong. Lo juga bisa langsung aja kasih komen di kolom komentar ya. Kita tungguin banget pastinya. Dan gue ingetin lagi, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube Rans Sportainment. Gue Jus Purba, mewakili Bung Adiani dan juga Om Supri pamit. Sampai jumpa. Bye-bye.